Teman-teman, untuk membangun kerjasama internasional itu tidak boleh asal-asalan, tetapi harus ada landasan berpikir dan cara pandang yang konstruktif. Ada 3 landasan berpikir dalam kerjasama antar negara, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Kita uraikan satu persatu yuk. Pertama adalah paradigma realisme. Kerjasama antar negara adalah bagian dari sejarah dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, masuklah era Perang Dingin atau Cold War. Pada masa itu, dunia terbagi dalam 3 blok besar, yaitu blok barat, blok timur, dan non-blok. Pengaruh Uni Soviet sangat besar terhadap negara-negara yang berafiliasi pada blok timur, dengan memberikan banyak bantuan, tidak hanya ekonomi, tetapi juga teknologi, pangan, hingga persenjataan. Negara-negara yang tergabung blok barat berafiliasi pada Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan bekerja sama intensif dalam bidang-bidang yang sama. Namun, hubungan kedua blok tidak harmonis. Tidak saling ada pengertian, selalu ada kecurigaan, sehingga menimbulkan konflik militer di negara tertentu, seperti di Afghanistan. Itulah gambaran dunia dalam paradigma realisme. Kerjasama antar negara saat itu dilandasi oleh persaingan pengaruh, terutama bidang ekonomi dan militer. Realisme menekankan adanya kendala politik dalam hubungan kerjasama internasional yang terjadi dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Pengikut pandangan ini secara tersirat melihat sisi terburuk manusia dan berpandangan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Karena itu, hal yang mendorong negara-negara bekerja sama adalah dilema keamanan atau security dilemma yang akan membuat mereka terus meningkatkan kekuatan pada segi pertahanan. Perdamaian hanya dapat terpenuhi jika negara-negara memiliki kekuatan yang seimbang atau berada dalam status balance of power. Wah, rasanya seperti sedang berperang setiap saat ya. Ada lagi kah paradigma yang lain? Ada nih teman-teman, landasan berpikir yang sangat kontras dengan realisme, yaitu paradigma liberalisme. Paradigma ini memandang bahwa sifat manusia adalah baik dan dapat bekerja sama mewujudkan perdamaian tanpa kekerasan dan perang. Yang dikejar adalah kebaikan bersama, bukan apa yang baik untuk negara tertentu saja. Kaum liberalis percaya bahwa prinsip-prinsip rasional dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Setiap individu memiliki kepentingan sendiri, tetapi mereka dapat bekerja sama, baik dalam skala regional maupun internasional. Perang dan konflik dapat dikurangi melalui kerjasama, reformasi, atau tindakan kolektif yang diprakarsai oleh para pemimpin individu, bukan dihilangkan, karena konflik pada dasarnya dapat bersifat positif dan konstruktif. Liberalisme juga memandang bahwa dunia yang baik, negara-negara yang bertanggung jawab secara moral akan lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam perang. Kerjasama dan keterlibatan internasional bisa dilakukan, dan jika semua pihak mematuhi norma-norma global dasar, perang dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta. Dalam tatanan dunia ini, kerjasama antar negara tumbuh dari kebutuhan masing-masing negara sendiri, bukan karena tekanan dari luar. Oleh karena itu, muncul banyak kerjasama bilateral dan regional, karena memang kebutuhan mereka sendiri. Wah, berbeda sekali ya paradigma liberalisme ini dengan realisme tadi. Lalu, ada konsep lainnya tidak ya? Ada dong. Konsep yang satu ini berbeda dengan 2 paradigma sebelumnya. Namanya konstruktivisme. Ini merupakan landasan berpikir tentang kerjasama internasional
yang menawarkan alternatif bukan berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia, tetapi lebih pada konsekuensi dari pengalaman sejarah yang membangun sebuah kenyataan sosial. Fakta sosial yang terjadi saat ini adalah konsekuensi dari berbagai tindakan yang telah dilakukan pada masa lalu. Dalam pandangan konstruktivisme, ada istilah komunitas keamanan yang diartikan sebagai komunitas negara yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan tidak menggunakan kekuatan militer, tetapi dengan cara-cara damai atau peaceful changes. Dengan menyelesaikan masalah secara damai, bukan perang atau kekerasan, kerjasama antar negara tumbuh secara konstruktif, bertumpu pada komunitas keamanan untuk mencari pemecahan masalah bersama-sama. Implementasinya adalah kerjasama antar negara yang sangat dinamis dalam suasana yang damai, setara, dan produktif, sehingga tumbuh banyak kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Wah, paradigma seperti ini juga bisa loh kalian terapkan jika ada permasalahan antara wilayah kalian dengan wilayah lain. Kehidupan tenang dan damai, interaksi dengan daerah lain pun lancar. Betul tidak? Nah teman-teman, bagaimana materi hari ini? Yuk kita ringkas bersama. Paradigma kerjasama antar negara itu ada 3. Realisme, yang terjadi akibat persaingan dalam perang. Lalu liberalisme, yaitu lahir dari kebutuhan negara itu sendiri. Dan konstruktivisme, yang menyelesaikan masalah antar negara dengan cara damai. Nah, dari pembahasan tadi, coba kalian diskusikan dengan teman-teman di kelas atau dengan guru kalian mengenai kerjasama Indonesia secara regional dalam ASEAN misalnya. Menurut kalian, paradigma apa yang tepat untuk menjelaskan kerjasama tersebut? Teman-teman, kita akan bertemu lagi dalam audio berikutnya. Masih tentang kerjasama antar negara, tapi dengan topik yang berbeda. Tetap semangat ya, sampai jumpa!